kalau di Indonesia nama lembaganya Bina Antar Budaya. Nah, di situ kita tes ada sekitar 7.000 orang. 7.000 orang seluruh Indonesia. Okay. Se-Indonesia 7.000 orang yang dapat beasiswa full ke Amerika Serikat itu hanya 79 orang. Aduh. Dan 90% terkat nih ya. Itu kayak 0,1% sih gitu ya. Jadi pas kita mau berangkat untuk seleksi nasional aja di Jakarta itu udah di cover semua sama pemerintah Amerika Serikat. Mulai dari maskapainya, mulai dari hotelnya dan lain sebagainya. Dan memang saat itu motivasi terbesar adalah ya tadi pengen keluar negeri dan pengen naik pesawat lama gitu ya. Sehingga memang pertama kali yang saya siapin itu kalau kita mau sekolah ke luar negeri adalah kemampuan komunikasi berbahasa Inggris. Itu yang paling penting. Awalnya pernah sempat kena culture shock nggak sih, Raffi? Kan beda budaya tuh. Bener, kalau misalnya culture shock sih seminggu sebelum kita berangkat itu kita udah di karantina ya, di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk supaya kita nggak kena heavy culture shock gitu. Jadi kita udah berekspektasi di sana bakal seperti apa gitu ya. Karena memang kita ditempatkan di satu tempat yang kita depan, belakang, atas, bawah kita nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Kulturnya 180 derajat berbeda. Saya Islam, di sana mayoritasnya adalah teman-teman Kristen gitu ya. Sehingga benar-benar kita harus berdamai dengan diri sendiri, harus belajar kenal sama diri sendiri ketika. Kalau culture shock sih nggak begitu, tapi yang saya kena parah itu language shock. Language shock? Iya, jadi kaget terhadap adaptasi berbahasanya. Jadi sebelum saya ke sana, saya di Indonesia tuh udah pernah jadi penerjemah satu lembaga gitu ya. Jadi saya rasa bahasa Inggrisnya sudah cukup bagus lah. Nyampe ke sana, saya kayak nggak ngerti bahasa Inggris. Karena cepat, setelah cepat juga banyak kosakata yang tidak formal yang digunain. Jadi pas nyampe ke sana kayak yang sebulanan ya, sebulan tuh baru yang kayak nemu polanya gitu sih, language shock. Sehingga ada satu pesan dari orang tua saya yang selalu saya ingat ya, itu dibisikin sama saya waktu saya kurang lebih kelas 3 SD. Mereka bilang bahwasannya kita nggak bisa nih ninggalin duit sama Raffi, tapi kita bisa ninggalin ilmu untuk Raffi yang bisa buat Raffi jadi orang besar. Nah, itu yang mereka pesankan. Jadi bagi saya apapun yang saya buat saat ini itu karena orang tua saya. Quality time ya Kak, untuk diri sendiri gitu ya. Kalau quality time untuk diri sendiri itu simple sih kalau Raffi. Raffi tuh suka makan sendiri. Makan sendiri? Saya kan suka ngemil tuh orangnya. Jadi saya suka minum sendiri. Minum ini ya bukan minum alkohol ya, tapi maksudnya minum yang boba misalnya gitu ya, atau yang bubble gitu misalnya ya. Nah, saya suka minum gitu-gitu. Jadi ntar saya makan burger sendiri. Nah, itu queue time yang paling epic sih, karena kalau kita mau pergi ke sana kemari juga belum bisa kan. Dan juga mau pergi ke sana kemari, yang namanya bisnis itu nggak akan bisa lepas dari kita. Contoh nih, kemarin saya sakit, saya seharian literally nggak ada ngapa-ngapain, itu handphone saya niatin nggak ada ngomongin bisnis. Apakah bisa? Tentu tidak, gitu ya. Jadi itu aja yang kita kondisi udah sakit tetap masuk terus. Ini gimana? Karena kita punya tim yang tim ini harus nunggu arahan kan gitu. Jadi kita yang ngarahin. Yang mereka nggak tahu, mereka bakal tanya. Begitu terus. Jadi memang saya rasa memang it's time untuk being busy gitu. Ini memang waktu untuk sibuk, waktu untuk saya kerja keras, karena lebih bagus Raffi nyelamatin 3 tahun ini ya, capek di 3 tahun ini untuk nyelamatin 40-50 tahun ke depan gitu kurang lebih. Profesi itu bukan pekerjaan ternyata. Profesi itu adalah sesuatu yang kita suka, yang bermanfaat untuk orang lain, yang kita dibayar nggak dibayar mau ngelakuinnya. Dan profesi saya adalah konsultan bisnis. Sehingga setiap jumpa sama orang, saya terus konsul mengenai bisnis sama dia. Itu yang saya senang. Kalau dia udah tereducate, pasti dia punya bisnis bakal scale up juga. Mustahil kalau bisnisnya scale up, dia nggak akan give something sama saya. Itulah konsep to be to have balance. Yang dikejar to be-nya profesi. Jadi mereka punya gaji, gajinya mereka split. Ini untuk di save, ini untuk emergency ya, untuk emergency. Ini untuk keperluan rumah tangga. Nah, ini untuk aset bergerak. Jadi terus ada passive income. Jadi walaupun mereka nggak bekerja, passive income-nya datang terus, masuk terus. Nah, itu yang saya pelajarin. Dan memang ternyata orang-orang kaya gitu semua cara mainnya. Mau kita ngomong